Halo football lover, ya berjumpa lagi dengan channel yang membahas tentang dunia bola. Nah, pada kali ini kita akan bahas perjalanan timnas Spanyol menuju ke Grand Final Euro 2024 yang akan berhadapan dengan timnas Inggris, ya. Jadi sebelumnya timnas Spanyol di Euro edisi 2024 kali ini tergabung di grup B yang merupakan grup neraka ya, yang orang banyak menyebutnya, yaitu di mana grup B terdiri dari Spanyol tentunya, Kroasia, Italia, dan Albania ya di grup B ya. Jadi memang tergabung dengan Italia yang sudah memang langganan unggulan ya. Nah, ini juga hampir mirip dengan grup Euro 2012 di mana memang Spanyol juga tergabung bersama Italia, Kroasia ya, hanya yang berbeda Albania saja. Kalau pada edisi 2012 yaitu tergabung Irlandia ya, Republik Irlandia yang tergabung bersama Spanyol, Kroasia, dan Italia ya. Oke, dah kita lanjut ke untuk line up-nya yang dibawa oleh timnas Spanyol di edisi kali ini. Itu yang pertama ada pelatih yaitu Convocatriel, dan kemudian untuk kiper itu ada Unai Simon, David Raya, dan Alex Romero ya. Untuk backnya yang dibawa oleh timnas Spanyol atau pelatih Convocatriel yaitu Cavani, Navas, Laporte, Lenormand, Nacho, Vivian, Paul Kobarsi, Grimaldo, Cucurella ya. Untuk gelandangnya yaitu Rodrigo, Zubimendi, Fabian Merino, Marcos Llorente, Pedri, Alex Garcia, Alex Baena, dan Fermin ya. Untuk penyerang sayap dan striker itu ada strikernya tentunya Morata, Joselu, ada Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, William Jr, Yamal ya, kemudian Ayoze ya. Yamal ini ada pemain dari klub Barcelona teman-teman ya. Nah, kemudian pada pertandingan pertama ya, timnas Spanyol menghadapi Kroasia ya teman-teman, menghadapi Kroasia, dan timnas Spanyol sendiri berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0 di mana gol yang tercipta itu terjadi di babak pertama itu semua ya, di babak pertama di menit 29 yaitu melalui Alvaro Morata, kemudian menit 32 itu Fabian Ruiz, dan menit 45 di tambahan waktu 2 menit yaitu Dani Carvajal ya. Dengan hasil ini timnas Spanyol sementara memimpin klasmen ya di grup B ya. Di bawahnya itu ada Italia dan Albania ya. Silakan. Kemudian pertandingan berikutnya timnas Spanyol berhadapan dengan Italia ya. Ini merupakan big match di Euro edisi kali ini di fase grup ya, dimana pada pertandingan ini timnas Spanyol berhasil mengalahkan Italia ya, timnas Italia dengan pertandingan yang sangat sengit. Memang timnas Spanyol pada pertandingan ini menguasai sejalannya pertandingan dan sangat banyak peluang ya, tapi Spanyol hanya bisa menciptakan gol dari gol bunuh diri dari back timnas Italia yaitu Calafiori ya teman-teman ya, di menit 55 ya. Jadi dengan hasil ini timnas Spanyol membukakan jalannya untuk lolos sebagai juara grup di grup B tentunya teman-teman ya. Oke. Kemudian pertandingan selanjutnya timnas Spanyol itu berhadapan dengan Albania ya teman-teman ya, Albania. Nah, ini merupakan pertandingan terakhir di fase grup di mana timnas Spanyol berhasil mengalahkan Albania dengan skor 1-0 ya, melalui gol Ferran Torres di menit 13 di babak pertama. Nah, pada pertandingan ini sebenarnya Albania ini ngotot sekali untuk mencuri poin ya, ataupun mencari kemenangan, karena peluang Albania juga masih bisa untuk lolos asalkan Albania bisa menang. Tapi apa daya timnas Spanyol sangat tangguh sehingga Albania takluk 0-1 dari timnas Spanyol. Dengan hasil ini timnas Spanyol itu lolos ke babak selanjutnya ya. Jadi sebagai juara grup dengan 9 poin ya, dengan tambahan 9 poin.
Di bawahnya itu adalah timnas Italia dengan 4 poin sebagai runner up, dan kedua tim ini lolos ke babak 16 besar. Sementara Kroasia tidak lolos karena hanya mengumpulkan 2 poin dan tidak berhasil sejajarkan sebagai peringkat 3 terbaik ya. Karena kan kalau di edisi Euro kali ini ada 6 grup, itu juara grup dan runner up lolos langsung, dan kemudian juara 3 peringkat 3 setiap grup terbaik, ada 2 terbaik atau 3 terbaik gitu ya. 2 terbaik itu akan 4 terbaik bisa lolos juga teman-teman ya, karena dia 16 besar ya. Oke. Nah, di babak fase gugur, babak 16 besar, timnas Spanyol itu bertemu dengan Georgia ya, dimana Georgia adalah peringkat 3 terbaik kalau tidak salah saya ya. Jadi pada pertandingan kali ini cukup mudah bagi timnas Spanyol ya untuk mengalahkan Georgia, dimana gol-gol yang dihasilkan oleh timnas Spanyol itu terjadi di babak pertama di menit 39 ya. Sebelumnya timnas Spanyol itu ketinggalan terlebih dahulu ya di menit 18 ya melalui gol bunuh diri ya. Dan kemudian Spanyol berhasil bangkit, bisa membalas di menit 39 melalui gol Rodri, pemain Manchester City. Kemudian Fabian Ruiz menit 51, kemudian Nico Williams menit 75, dan Dani Olmo di menit 83. Ya, dengan hasil ini timnas Spanyol berhasil lolos ke babak perempat final ya, yang akan berhadapan dengan timnas Jerman ya. Kemudian di babak perempat final timnas Spanyol berhadapan dengan Jerman ya. Pada pertandingan kali ini pertandingannya cukup alot ya. Ya, ini dimana pada 90 menit awal timnas Spanyol dan Jerman itu berbagi angka satu sama ya, yaitu yang mana gol-golnya diciptakan di menit 51 melalui Dani Olmo untuk timnas Spanyol, dan kemudian Edwards ya untuk Jerman di menit 89. Nah, dengan hasil ini satu sama harus jadi mereka Spanyol dan Jerman terpaksa harus memainkan laga dengan perpanjangan waktu ya. Nah, di perpanjangan waktu di menit 119 ya, dimana 1 menit sebelum selesai pertandingan timnas Spanyol berhasil menciptakan gol di menit 119 ya, nyaris selesai ya, nyaris adu penalti melalui Merino ya. Nah, sehingga membuat timnas Spanyol langsung lolos ke babak semifinal ya, semifinal, dan akan berhadapan dengan timnas Prancis ya di babak semifinal ya. Sementara Jerman tidak lewat ya, tidak berhasil lewat ke babak semifinal, walaupun timnas Jerman sebagai tuan rumah ya teman-teman ya. Dengan begitu, kemudian timnas Spanyol akan berhadapan dengan Prancis. Nah, pada pertandingan semifinal timnas Spanyol juga berhasil mengalahkan Prancis dengan skor yang identik dengan saat berhadapan dengan Jerman. Bedanya ini tidak ada perpanjangan waktu. Timnas Spanyol sebelumnya ketinggalan terlebih dahulu ya di menit 9 melalui gol Erkam Muani, pemain Prancis, strikernya ya, PSG juga nih. Dan kemudian dibalas di menit 21 melalui gol Lamine Yamal, pemain usia 16 tahun kalau tidak salah, pemain Barcelona ini sangat berbakat. Kemudian di menit 25 Dani Olmo berhasil menciptakan gol kedua bagi timnas Spanyol dan membuat ini merupakan gol terakhir pada pertandingan kali ini, sehingga timnas Spanyol berhasil mengalahkan timnas Prancis dan lolos ke babak final dan akan berhadapan dengan timnas Inggris di final nanti. Oke teman-teman, ini sedikit perjalanan timnas Spanyol di Euro kali ini. Nah, nanti kita akan saksikan pertandingan finalnya, hasilnya akan kita lihat apakah timnas Spanyol akan juara. Kita tunggu saja. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya.